Mulai Senin, 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis akan digelar oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dijalankan di berbagai daerah di Indonesia. Namun lokasi sekolah yang akan menjadi sasaran program ini masih harus dibicarakan. Sebab sarana dan prasarana masing-masing sekolah berbeda. Kalau bicara program itu apik masih, artinya kita apresiasi lah program bahwa negara hadir untuk memenuhi gizi masyarakat, ya kan, terutama anak-anak. Tapi kan secara teknis bagaimana penanganannya itu menjadi penting. Jangan sampai kemudian program yang baik ini ternyata di lapangan tidak berjalan dengan baik. Ya kan. Misalkan begini, pertanyaannya, kalau kita bicara Surabaya ya, Surabaya itu kan mulai dari TK sampai dengan SMA itu, jenjang itu ada sekitar 400.000 lah siswa. Ya kan. Nah, dari 400.000 siswa itu seperti apa nanti distribusinya, masaknya seperti apa, distribusinya seperti apa, kemudian kesiapannya nanti pakai kemasan seperti apa, kalau ada sisa seperti apa. Kalau ini tidak diantisipasi akan muncul, ya kan, problem-problem baru, sampahnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang kedua, saya kira jangan sampai program ini mengganggu proses belajar, ya kan, gitu. Karena nanti kan yang ribut sekolah kan, menyiapkan ruangannya, lalu makannya, lalu di mana makannya anak-anak dan sebagainya itu. Sehingga menurut saya program ini mesti harus ditata betul, ya kan, mulai dari hulu sampai hilirnya sehingga niat baiknya dapat, proses belajar juga berjalan dengan baik. Ya, pada prinsipnya kami dari Komnas Perlindungan Anak mengapresiasi dari rencana yang dilakukan oleh Bapak Presiden melalui programnya yaitu makan siang gratis. Dan kalau kami dari Komnas Perlindungan Anak melihat dari sisi yang lain bahwa ini adalah program yang penting, tapi juga nggak begitu penting. Pentingnya adalah ini adalah merealisasikan suatu janji yang dilakukan pada waktu kampanye yang kemarin. Yang nggak penting bahwa sebenarnya kita harus melihat bahwa di sisi yang lain bahwa harapan pemerintah dengan mengadakan makan siang gratis ini adalah peningkatan dengan pemenuhan gizi 4 sehat 5 sempurna, sehingga diharapkan anak Indonesia dalam mencapai generasi emas tahun 2045 mencapai titik yang paling optimal. Tapi kita juga harus melihat bahwa dari data kami dari Komnas Perlindungan Anak, kita menyadari dari beberapa sumber bahwa 26% kondisi sarana prasarana yang ada di Indonesia terkait dengan di dunia pendidikan belum begitu layak. Jadi buat kami ini harus diseimbangkan, dan besar harapan kami tidak mengurangi dari arti pembuatan dan pemenuhan sarana prasarana tersebut, karena itu adalah penunjang utama untuk anak-anak bisa melakukan kegiatan dan mendalami apa yang jadi keilmuannya. Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang sehat, kuat, dan berkualitas. Program ini juga memiliki nilai penting dalam pendidikan karakter, seperti menanamkan hidup bersih, tanggung jawab, kemandirian, dan toleransi. Saya kira selalu ada ya dampaknya, tapi kan persoalannya kan anak itu makan 3 kali sehari, ya, dan ini kan cuma 1 kali, ya kan, 1 kali, sehingga kalau bicara dampak gizi mungkin akan berdampak pada penekanan pengeluaran. Ya, misalkan gini, biasanya orang tua itu memberi makan 3 kali, dia memberi makan 2 kali kepada anaknya. Nah, pertanyaannya kemudian yang 1 kali itu dikelola nggak sama orang tua, misalkan dikompensasi dalam bentuk lain. Kalau tidak ada edukasi ke orang tua, nanti akan jadi hal lain. Ya. Misalnya begini, mestinya mengeluarkan 3 kali, dia 2 kali, yang 1 kali untuk kebutuhan lain misalkan, yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan gizi anak-anak itu. Ya, menurut saya ini harus diikuti dengan edukasi kepada orang tua, bagaimana memastikan mulai dari hulu sampai hilirnya memang berdampak pada anak yang disebut dengan pemenuhan gizi tadi. Nah, pertanyaan ini sangat menarik gitu, karena di sisi yang lain seperti kita tanya antara yang lebih dulu antara telur ataukah ayam yang lebih dahulu. Tapi yang di sini adalah bagaimana kalau kita bisa seimbangkan sehingga sarana prasarana tetap bisa terjalankan, begitu pula dengan program ini juga berjalan dengan baik. Di sisi yang lain, bahwa yang kita harus juga cermatin bahwa pengelolaan dana, penggunaan dana untuk pemenuhan
dari makan siang gratis ini juga harus disiasati secara baik, dicermati, didampingi, serta dalam pelaksanaan di lapangan juga harus kita kawal dengan bersama. TNI akan membantu langsung dalam 3 aspek utama. Pertama, pendistribusian bahan makanan ke wilayah sasaran, termasuk daerah terpencil. Kedua, operasionalisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi yang mempersiapkan makanan bergizi untuk sekolah-sekolah dan ibu hamil. Ketiga, monitoring dan evaluasi untuk memastikan program berjalan sesuai target. Problemnya kan nanti distribusinya kayak apa. Lalu problem ikutannya misalnya begini, sampahnya kayak apa, ya kan? Itu problem-problem ikutan. Sehingga saya dengar itu kemudian bentuknya adalah diserahkan kepada orang tua dengan memberikan misalkan kebutuhannya berapa dikelola oleh orang tua, dan kemudian ada evaluasi lah, ya kan, dari pelaksana untuk kemudian memastikan bahwa nilai yang diberikan itu sama dengan apa yang didapatkan oleh masing-masing anak. Tanggal 6 Januari kita akan laksanakan program tersebut. Di sisi yang lain adalah bagaimana kekhawatiran kami sebenarnya adalah sisi mana yang harus kita dahulukan dulu. Yang pertama, keseimbangan gizinya harus terpenuhi pula. Jangan cuman kita menyediakan susu, karena kemarin yang kita telah terus kan susu sapi, ternyata sekarang akan ada perubahan sedikit, walaupun kalorinya juga lebih tinggi, tapi di sisi yang lain adalah pelaksanaan. Yang kedua adalah kesiapan apa? Kesiapan dari sarana untuk penunjangnya, suppliernya. Yang ketiga adalah bagaimana mensyukuri dari program ini. Jangan sampai ada penyalahgunaan, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Program makan bergizi gratis membutuhkan dana besar sekitar 800 miliar rupiah per hari. Jika diimplementasikan penuh, anggaran yang dibutuhkan mencapai 400 triliun rupiah dalam 1 tahun. Dari 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di tanah air. Namun, pemerintah baru bisa menyediakan 3 juta porsi makan bergizi setiap hari selama 3 bulan pertama, sebelum meningkat menjadi 6 juta porsi pada April 2025. Menurut saya sih, saya lebih sepakat ya. Saya lebih sepakat itu ini dikelola, ya kan, dikelola. Nah, dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memang, karena tujuannya kan terjadi pendongkrakan ekonomi ya. Sehingga perlu dipetakan lah. Kalau bicara Surabaya misalkan, Surabaya itu ada 31 kecamatan, lalu ada 152 kelurahan. Nah, kira-kira ada berapa kelompok di sana yang bisa melayani dalam waktu yang dekat. Nah, sehingga dengan pemetaan itu akan terjadi geliat ekonomi, ya kan. Sehingga program ini memang berdampak betul, tidak sekedar anak dapat manfaat mendapatkan gizi, tapi masyarakat UMKM terutama mendapatkan manfaat dari kemampuan daya belinya itu bisa ada, dan dia bisa melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia dapatkan dari pengelolaan. Yang pertama adalah kesiapan yang menjadi unsur apa? Penyuplai, siapa suppliernya. Yang kedua adalah adanya konsultan gizi terkait dengan apa yang diberikan kepada anak-anak. Yang ketiga adalah bagaimana pemenuhannya itu sendiri bisa kontinu. Nah, ini juga jadi catatan-catatan buat kita. Sehingga kami dari Komnas Perlindungan Anak berharap dengan program ini menjadi suatu titik awal perbaikan gizi, perbaikan mentalitas anak, serta hindari kalimat-kalimat ataukah kegiatan-kegiatan yang akan merugikan anak-anak. Salah satunya adalah dengan mengkorupsi kegiatan tersebut. Pada awal pelaksanaan program ini juga telah disiapkan sebanyak 937 dapur umum. Setiap dapur ini ditargetkan bisa memproduksi sebanyak 3.000 paket makan bergizi. Dapur tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, namun menyebar di seluruh Indonesia.
Program ini merupakan investasi sangat besar terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.